Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal mukarram wal muhtaram, para bapak, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur alhamdulillah. Tentunya marilah selalu kita haturkan kepada Allah yang telah memberikan nikmatnya, anugerahnya kepada kita semua, yang mana alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali di suasana baru, di malam tahun baru. Mudah-mudahan momen baru ini kita jadikan sebagai momentum muhasabah diri kita, perbaikan dalam segala lini, baik itu aspek ibadah atau ibadah, baik itu yang berkaitan dengan rumah tangga kita, hubungan masyarakat kita dan sebagainya. Maka di malam yang penuh barokah ini kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kekuatan di dalam diri kita untuk taat kepadanya. Kita minta mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan jasmani dan juga diberikan kemudahan di dalam menjalani aktivitas kita. Amin ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam marilah selalu kita haturkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga beliau, para sahabat beliau, para pengikut beliau, dan mudah-mudahan kita semua termasuk bagian daripada umat beliau yang telah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, kita sekarang sudah memasuki, tepatnya telah berada di tanggal 1 bulan Muharram. Dan alhamdulillah kita awali pada bulan Muharram ini dengan membaca doa akhir tahun dan juga doa awal tahun. Mudah-mudahan dengan munajat kita, dengan doa kita, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemudahan di dalam kita menampaki kehidupan kita pada tahun-tahun berikutnya, pada hari-hari berikutnya lebih baik lagi. Amin. Karena al-muhajir adalah man hajara as-sunnah. Orang yang hijrah adalah orang yang hajar, berusaha berpindah, berusaha dia hijrah meninggalkan sesuatu yang buruk kepada yang lebih baik. Maka kita jadikan momentum Muharram ini momentum perbaikan diri yang tadinya mungkin di tahun-tahun sebelumnya masih lemah di dalam ibadahnya, sholatnya masih bolong-bolong. Nah, di awal tahun ini kita jadikan momentum perbaikan diri. Kita tingkatkan lagi kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya di bulan-bulan yang lalu, di tahun yang telah lalu masih banyak kekurangan yang kita lakukan, maka di bulan
Muharram ini di awal tahun ini kita perbaiki semuanya. Dari sifat-sifat buruk yang pernah kita lakukan, kita kembali kepada sifat-sifat yang baik. Karena kata Nabi Muhammad SAW, orang yang beruntung adalah mereka yang hari ini lebih baik dari hari kemarin. Jadi hidupnya selalu ada peningkatan kualitas, baik dalam segi ibadahnya atau dalam segi duniawinya. Dia tidak akan merasa senang ketika hidupnya stuck di tempat. Karena itu dikatakan orang yang merugi. Siapa orang yang merugi? Orang yang hari ini dengan hari kemarin gak ada perubahan, gak ada peningkatan di dalam kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Nah, ini orang dikatakan merugi. Kenapa? Karena orang tersebut tidak bisa memanfaatkan kesempatan waktu yang telah Allah berikan kepadanya. Karena waktu ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Umur itu adalah sesuatu yang sangat berharga, tidak akan bisa diputar balik waktu yang telah berlalu. Maka orang yang merugi adalah orang yang hidupnya stuck di tempat, tidak ada peningkatan kualitas ibadahnya, tidak ada peningkatan kualitas di dalam hidupnya. Nah, ini orang merugi. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia itu semuanya berada dalam kerugian. Siapa? Yaitu mereka-mereka yang tidak bisa memanfaatkan waktu, kesempatan yang telah Allah berikan kepadanya. Ya, di dalam hadis kan sebagian mengatakan maqalah ulama igtanim khamsan qabla khamsin, lahirah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Masa muda kita, mumpung kita masih kuat, masih muda, semangat masih tinggi, gunakan sebelum datangnya masa tua. Tanya aja orang yang udah tua-tua, yang sudah 60 ke atas, fisik mengalami perubahan, tenaga mengalami perubahan, ya semangat juga berkurang, untuk beraktivitas ini dibatasi karena memang sudah tua. Nah, bagi kita yang muda-muda atau yang punya kesempatan, gunakan sebaik-baiknya sebelum masa tua kita datang. Ya, 5 hal. Masa muda sebelum datangnya masa tua, masa sehat sebelum datangnya masa sakit. Mumpung Allah masih memberikan nikmatus sihat kepada kita, maka gunakan 5 sehat tersebut untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak saudara kita, tetangga kita, kerabat kita, teman kita yang hari ini sedang sakit, mereka tidak bisa beraktivitas ibadah, bahkan untuk makan aja mereka merasa tidak nyaman, tidak enak. Maka kita bersyukur, walhamdulillah Allah masih memberikan nikmat sehat. Maka gunakan kenikmatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Ya, jangan sampai kita termasuk dari golongan orang-orang yang dikatakan merugi, yaitu mereka-mereka yang tidak bisa memanfaatkan waktu yang telah Allah berikan kepada kita. Ya, illal ladzina amanu wa amilus sholihati, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah dan mereka-mereka yang selalu beramal soleh, mereka-mereka yang melakukan kerja yang baik di dalam aktivitasnya. Amal soleh itu baik yang berkaitan ibadah atau yang berkaitan dengan keseharian kita, itu namanya kerja baik. Amal itu artinya kerja, soleh itu artinya baik. Berarti kalau aktivitas kita ini berada di ranah kebaikan, tidak melanggar aturan Allah, berarti apa yang Anda lakukan dari aktivitas tersebut mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun wujudnya berupa aktivitas yang sifatnya duniawiyah.
kerja misalkan, itu kan sifatnya duniawi ya. Tetapi kalau kita niatkan dengan kita bekerja dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, keluarga kita, Anda bekerja dalam rangka jihad fisabilillah, pahala terus mengalir. Karena kerja Anda adalah kerja yang baik, amal soleh. Apapun yang kita lakukan, kita niatkan untuk kebaikan, ya, untuk kebaikan agar apa yang kita lakukan dari aktivitas kita ini mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit ya saya akan menceritakan tentang bagaimana peristiwa daripada hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk hijrah ke Yasrib, ya, dulu namanya Yasrib, sekarang namanya Madinah. Yasrib ini adalah nama orang, ya, Yasrib bin Aun bin Syam bin Nun, ya. Jadi tradisi-tradisi memberikan nama jalan atau kota ini sudah berlaku dari zaman dulu. Kalau di kita kan ada zaman Insinyur Soekarno, zaman Sudirman, ya, macam-macam itu nama. Itu juga sudah berlaku di zaman dulu. Jadi kota Yasrib itu dibangun oleh orang yang bernama Yasrib bin Aun bin Syam bin Nun, ya, sebelum kedatangan Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di kota Makkah, kurang lebih 13 tahun Nabi Muhammad mendakwahkan Islam di kota Makkah dengan cara sembunyi-sembunyi. Rintangan, ujian, cobaan, caci maki, intimidasi, diboikot, bahkan ingin dibunuh, udah Nabi hadapin itu. Berbagai rintangan dan cobaan yang dilalui oleh baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini menjadi cermin bagi kita. Bahwa Nabi aja manusia yang sempurna, hidupnya pun mengalami ujian dan cobaan yang begitu luar biasa. Nah, kita sebagai umatnya hidup gak mau dicoba, hidup gak mau diuji, ya gak sabar untuk menerima ujian. Nah, ini tidak mungkin karena Allah telah tegaskan walanabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wasyamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Walanabluwannakum, kata Allah, sungguh akan aku uji kalian semua ketika kalian hidup di muka bumi ini. Jadi rasa takut miskin, takut lapar, takut mati, takut ini, takut itu, berbagai macam rasa takut yang ada dalam diri kita itu sudah fitrah, ya, karena memang ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun bagaimana ketika kita menghadapi ujian cobaan yang Allah berikan kepada kita? Kalau itu berupa ujian, maka bersabarlah, ya, bersabar sambil kita berikhtiar berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memberikan keterbukaan di dalam kehidupan kita. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan akan datang kemudahan. Gak lama. itu berarti menunjukkan makna beriringan. Andai kita bersabar di dalam mengalami ujian, kemudian kita pasrah berikhtiar berdoa, nggak lama Allah berikan pertolongan. Inna ma'al usri yusra. Jadi Allah sudah mengajarkan kepada kita, kalau kita sedang mendapatkan kenikmatan, baik sehat, rizki, panjang umur dan sebagainya, maka bersyukurlah. Maka niscaya akan Allah
bertambah segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi Allah telah mengajarkan cara kepada kita dalam kita menghadapi kehidupan di dunia ini. Inilah Nabi kita aja sendiri mengalami ujian yang begitu luar biasa ketika fase berdakwah di kota Mekah kurang lebih 13 tahun. Selama 13 tahun pengikutnya ini kurang lebih 120 orang yang dikenal dengan as-sabiqunal awwalun, orang-orang terdahulu yang masuk Islam. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan jaminan masuk surga, as-sabiqunal awwalun. Setelah itu Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk hijrah bersama para sahabatnya, tidak membawa harta yang mereka miliki, bahkan istri keluarga mereka tinggalkan. Mereka lepaskan semua duniawiyahnya untuk mengikuti taat atas perintah Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah ke kota Yasrib. Disitulah titik awal Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada umat Islam. Maka kita jadikan momen bulan Muharram ini, di awal-awal bulan Muharram ini kita jadikan titik awal kebangkitan kita. Kebangkitan dalam segala aspek. Ibadah kita perbaiki, perekonomian kita perbaiki. Bagaimana caranya? Ya Allah berikan kita akal, kemampuan untuk berpikir, untuk mengatur bagaimana kita mencari uang misalkan dan sebagainya. Gunakan pikiran Anda, gunakan otak kita, potensi yang telah Allah berikan. Karena di awal 1 Muharram ini adalah awal hijrahnya Nabi Muhammad, awal kebangkitan daripada umat Islam. Kemudian ketika Nabi Muhammad datang ke Madinah atau ke Yasrib, ternyata didapati penduduk Madinah ini adalah penduduk yang plural, penduduk yang majemuk, sama persis seperti Indonesia. Ya, di situ ada pendatangnya, ada penduduk lokalnya, agamanya ada Islamnya, ada Yahudinya, ada Nasrani. Ketika di Mekah didapati hampir 99%, bahkan 100% penduduk Mekah ini penyembah berhala, hampir semuanya. Tapi ketika Nabi Muhammad hijrah ke Yasrib, Nabi Muhammad mendapati penduduk Yasrib ini bermacam ragam bentuk, suku dan agama. Di situ ada suku Aus dan Khazraj yang merupakan suku pribumi asli. Ya, ada juga pendatang daripada kabilah Yahudi, Qainuqa, Quraidah dan Bani Nadir. Nah, ini 3 suku dari suku kaum Yahudi. Ada juga orang pendatang dari sedikit orang Muslim, suku Quraisy. Maka Nabi Muhammad SAW awal datang ke Madinah, ke Yasrib, beliau mencetuskan dengan satu momentum yang luar biasa, bahkan ditiru oleh negara kita, yaitu beliau menulis atau membuat yang namanya Piagam Madinah. Kalau dulu kita ada itu Piagam Jakarta. Jadi Nabi Muhammad masuk ke kota Yasrib, kemudian beliau membuat yang namanya Piagam Madinah. Di dalam Piagam Madinah itu tuliskan hadza kitab Muhammad. Ini adalah kitab Muhammad. Ini adalah surat piagam dari Nabi Muhammad. Al-muslimuna min Quraisy wal muslimuna min Yasrib wal yahud wa man tabi'ahum wa lahiqa bihim wa jahada bihim wa jahada ma'hum innahum ummatun wahidah. Kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya orang-orang muslim dari kabilah Quraisy
penduduk Mekah, berarti orang perantauan, pendatang. Wal muslimuna min Yasrib, orang-orang muslim dari orang-orang Yasrib, berarti penduduk asli lokal di situ, yaitu dari kabilah Aus dan Khazraj. Wal Yahud, ya, wa man tabi'ahum, dan orang-orang yang mengikuti dengannya dari orang-orang Nasrani dan lain sebagainya. Wajahada ma'hum innahum, yang mereka bersungguh-sungguh di dalam membangun satu kota, satu negara yang tamadun. Innahum ummatun wahidah, kita adalah sama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi Muhammad tidak mendirikan negara Islam. Konsensus kesepakatan dari penduduk Yasrib pada waktu itu, yang memang penduduk Yasrib ini beragam bentuk dari agamanya, sukunya, persis seperti negara kita, negara Indonesia. Ada pendatangnya, ada penduduk lokalnya, ada muslimnya, ada non muslimnya. Yang penting kita bersama-sama bekerja sama dalam rangka membangun negara agar negara tersebut menjadi maju. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, kita adalah satu umat, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu umat, satu visi misi, satu tujuan dalam rangka untuk membangun satu kota. Makanya dinamakan dengan kota Madinah, yang diambil dari asal kata tamadun, yaitu kota peradaban. Ya, kota peradaban, karena di situ terdiri dari banyak suku, dari banyak agama, sehingga Nabi Muhammad SAW mencetuskan yang namanya Piagam Madinah. Dinamakanlah kota tersebut kota Madinah tamadun. Orang-orangnya adalah mutamaddi, orang-orang yang memiliki adab, orang-orang yang memiliki kedewasaan, saling menghargai, saling menghormati antara satu dengan lain-lainnya, karena mereka adalah satu, sama-sama penduduk wilayah tersebut dalam rangka membangun dan memakmurkan daripada kota Madinah. Jadi apa yang ada di negara kita ini sebenarnya mencontoh daripada apa yang dilakukan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan di akhir risalahnya beliau mengatakan wala udwana illa ala dhalimin, tidak boleh kita menyakiti, memusuhi kepada siapapun, baik dia muslim, non muslim, Cina, Arab, India, apalagi. Intinya siapapun kita tidak boleh, wala udwana, tidak boleh kita menyakiti, mendalimi, menjustifikasi, menghukumi, illa ala dhalimin, kecuali kepada orang-orang yang berbuat zalim. Entah itu orang muslim, kalau dia berbuat zalim di mata hukum sama. Entah itu non muslim, kalau dia berbuat zalim di mata hukum sama. Entah itu rakyat jelata, pejabat, di mata hukum itu sama. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, man qatala dhimmiyan fa'anna khusbu, siapa orang yang membunuh kafir dhimmi, non muslim, yang berdamai dengan kita, yang hidup rukun bareng dengan kita, maka nanti dia menjadi musuhku, kata Nabi Muhammad SAW. Man qatala dhimmiyan, siapa orang yang membunuh, menyakiti non muslim yang berdamai dengan kita, gak usil dengan kita, fa anna khasmu, maka aku adalah musuhnya. Coba itu ya, Nabi Muhammad melarang kita untuk menyakiti siapapun kecuali illa ala dhalimin. Bahkan Nabi Muhammad sendiri mengatakan, ketika ada orang muslim melakukan perbuatan mencuri, ditangkap itu, terus dilepaskan karena merasa
Saudara, apa kata Nabi Muhammad SAW? Wallah, lau syarakat Fatimah binti laqata'tu al-yada. Demi Allah, andaikan Fatimah putriku mencuri, niscaya aku akan memotong sendiri tangannya Siti Fatimah. Jadi nggak pandang dulu Nabi Muhammad SAW. Orang berbuat zalim siapapun dia, apapun kastanya, apapun agamanya, apapun jabatannya, kalau dia melakukan perbuatan zalim, maka orang tersebut harus dihukum sesuai hukum yang berlaku. Dan itu diterapkan di negara kita. Tinggal pelaksanaannya ini harus betul-betul sesuai. Itulah yang diajarkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak menyakiti kepada yang lainnya selama dia mau bersama-sama membangun negara menjadi negara yang maju, ummatul wahidah. Dia adalah satu umat dengan kita, karena Islam itu adalah rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi seluruh alam, bukan hanya untuk pemeluk agama Islam saja. Makanya di dalam risalahnya Imam Syafi'i itu dikatakan di dalam kita memahami agama Islam itu tidak cukup hanya dengan Al-Quran dan hadis saja. Ya, di dalam kita memahami agama Islam ini ada dua sandaran yang harus kita pegang, yaitu dalilul aqli wa dalilul naqli. Pahami? Dalilul aqli wa dalilul aqli. Bahwa dalilul naqli, dalil naqli adalah dalil yang sifatnya penukilan, pengambilan. Sumbernya mana? Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa dalilul aqli, dalil yang sumbernya adalah pemikiran yang kita namakan dengan ijma'ul ulama wal qiyas. Jadi kalau ada orang kita kembali ke Al-Quran, kadang tidak semua itu ada dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu tidak dijelaskan ada sholat yang namanya sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, nggak ada. Yang ada hanya perintah dari Allah untuk mendirikan sholat. Aqimus sholat, dirikanlah sholat. Makanya kata Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalahnya, di dalam kita memahami Islam, yang pertama melalui Al-Quran. Cari di Al-Quran. Di Al-Quran tidak ketemu, cari di hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, tentang perintah sholat ada di Al-Quran, kemudian jenis-jenis atau bentuk-bentuk sholat di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Furidat alaikum, diwajibkan atas kalian khamsu maktubah, diwajibkan bagi kita 5 waktu, namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ini di dalam hadis. Di dalam Al-Quran tidak ada nama zuhur, nama asar, nama isya, nama maghrib, nama subuh. Jadi harus betul-betul memahami dalil naqli wal aqli, penukilan dari Al-Quran dan hadis, akli, ijma' wal qiyas. Gak ada di Al-Quran, cari di hadis. Gak ada di hadis, cari di ijma'ul ulama, konsensus kesepakatan para ulama. Contoh ya, yang di dalam Al-Quran gak ada, dalam hadis Nabi gak ada ya. Contoh seperti daripada rukun-rukun sholat ya, itu kan yang menentukan jumlah rukun sholat ada 17 ya, para ulama. Makanya di situ terjadi perbedaan di dalam menentukan. Ada yang mengatakan ini rukun, ada yang mengatakan ini bukan, karena redaksi hadisnya shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah engkau seperti engkau melihat aku sholat.
Para sahabat melihat sholat Nabi begini, ada yang melihat begini, ada yang melihat begini, ditentukanlah bentuk sholat yang ini kita lakukan. Dalam adab lain ada yang mengatakan begini, ada yang mengatakan begini, perbedaan, dan itu adalah ijma kesepakatan dari para ulama. Menentukan darah haid, nggak ada di Al-Quran bahwa paling sedikit haid itu 1 hari 1 malam 24 jam. Umumnya haid itu 6 sampai 7 hari, maksimalnya haid 15 hari. Itu gak ada hadis, gak ada Al-Quran, gak ada. Ada di mana? Qiyas istiqra'i, yaitu dengan dikiaskan melalui penelitian yang dilakukan oleh Imam Syafi'i di survei perempuan pada waktu itu 99% hampir seperti itu. Haid paling sedikit 1 hari 1 malam, umumnya 6 sampai 7 hari, maksimal 15 hari. Jadikanlah satu pedoman hukum. Kalau kayak kita sekarang ini menentukan suara melalui survei, elektabilitasnya lagi rendah nih, melalui survei. Atas surveinya bagaimana caranya nggak tahu. Itu dulu begitu para ulama menentukan darah haid itu dengan keliling survei perempuan yang ada. Oh, kebiasaannya seperti nggak ada di hadis darah haid itu penentuannya, nggak ada di Al-Quran. Khamar, ya apa namanya, ganja, heroin, ya, kecumbung, itu nggak ada yang menjelaskan dalam Al-Quran maupun hadis tentang keharaman barang-barang tersebut. Yang ada ini adalah khamar. Kalau ganja, heroin itu nggak ada. Maka ulama menyetuskan hukum dengan hukum qiyas, ya, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun, al-muskir haram. Ya, qiyas mantiki bahwa setiap yang memabukkan itu khamar, setiap khamar itu haram. Maka setiap yang memabukkan itu haram, karena dikiaskan, disamakan dengan khamar. Kiasnya apa? Penyamaannya sama-sama memabukkan, ada wajah sabahnya, ada keserupaannya antara khamar dengan ganja, khamar dengan heroin, sama-sama memabukkan. Maka setiap yang memabukkan itu dinamakan khamar. Maka setiap khamar itu hukumnya haram. Maka setiap yang memabukkan itu haram. Kias makanya nggak ada di Al-Quran, nggak ada di hadis tentang pengharaman ganja, heroin. Nah, ini pahami, ya di dalam kita memahami agama Islam perlu yang namanya dalilul aqli wa dalilun naqli. Inilah Islam yang rahmatan lil alamin, ya, yang memberikan kebebasan kepada umatnya di dalam memeluk agama tanpa ada paksaan. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan ya tentang dari pembahasan kita. Pada pembahasan kita pada minggu yang lalu kita membahas tentang min daqaiqir riya, di antara dari hal yang sangat samar, yang sangat tersembunyi dari yang namanya sifat riya. Ya, ketika yang membangkitkan kita untuk ibadah ini unsurnya terdiri dari 2 unsur, ada kalanya unsur ukhrawi dan ada kalanya unsur duniawi, maka ulama mengatakan ibadah Anda itu masih ada unsuriyatnya, ya, ada ibadah karena Allah, tetapi ada dorongan lain karena duniawiyah. Nah, itu di situ juga termasuk daripada ibadah yang kita lakukan, di situ ada unsuriyatnya. Kemudian wa minha al-ibadah bi qasdi taqarrub min hadratillahi ta'ala, di antara daripada daqaiqur riya, sifat riya yang sangat samar, sulit untuk dideteksi adalah al-ibadah, beribadah tapi tujuannya bi qasdi taqarrub, untuk mendekatkan diri min hadratillah, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba bayangin,
Orang beribadah tujuannya biar dekat sama Allah. Ini termasuk min daqaiqir riyah, ibadah yang di situ ada campur tangan daripada sifat riya. Kenapa dikatakan seperti itu? Ya, fa inna dzalika kal amal bi ujratin, karena hal tersebut ya sama seperti halnya kita bekerja karena ingin mengharapkan upah. Coba kalau kita seorang pekerja, kita kerja cari muka sama bos biar gaji dinaikin, benar nggak? Biar kerjanya nggak dikeluarin. Kalau ada bos, kita pura-pura rajin, cari apa simpatik sama bos. Ada tujuan lain, sama aja kita ingin mencari perhatian dari bos kita. Nah ini termasuk di antara daripada yang namanya ibadah. Di situ ada unsur riyanya. Anda beribadah tujuannya biar dekat dengan Allah. Nah kalau udah dekat kan kita minta apa aja pasti kan kasih, ada tujuan harapan agar minta apa aja dikasih. Kayak kita berusaha mendekati orang yang memiliki power, kekuasaan, kita deketin dia. Ya kalau udah deket kan enak tuh mintanya. Ya minta ini minta itu, namanya orang dekat. Nah, maka ibadah seperti itu taqarrub min hadratillah, ini masih dikatakan orang tersebut orang yang beribadah masih ada unsur riyanya. Wahadihi al-ilal yahfal ala ahfal ilal. Ilal ini ya, penyakit ini adalah penyakit yang sangat sembunyi dan sangat susah untuk dideteksi, terkhusus bagi kita orang awam. Ya, terkhusus bagi kita orang awam. Warubbama taraqqa sahiba ila qaribin min hadratillah wa yaqulu lahu arji lasta min ahliya, innama ahluha man ya'budullaha ta'ala imtisalan li amrihi wa wafa'an biwajibi haqqihi ta'ala. Maka terkadang orang yang seperti ini, yang ibadahnya dalam rangka untuk ada kedekatan kepada Allah, orang tersebut dikatakan irji, kembalilah engkau, bahwa engkau ini adalah sesungguhnya orang yang tidak dekat kepada Allah. Karena orang yang dekat kepada Allah adalah ayyabudullah ta'ala imtisalan, yaitu orang-orang yang menyembah Allah semata-mata imtisalan, hanya mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, wa wafa'an biwajibi haqqi ta'ala, dan memenuhi kewajiban Allah. Takwa, apa sih takwa? Imtisal awamirillah wastinabun nawahihi, mengikutinya kita atas perintah Allah dan menjauhinya kita atas larangan Allah, dan memenuhinya kita atas hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu intinya ibadah. Dalam rangka apa? Ya karena mengikuti perintah Allah, bukan karena yang lainnya. Karena kita seorang hamba, yang namanya hamba harus tunduk patuh pada majikannya, orang yang memilikinya. Nah kita ini miliknya Allah, maka patuhlah kita kepada Allah. Ibadah kita semata-mata dalam rangka kepatuhan kita, bukan pengen didekat, bukan, tapi karena kepatuhan kita dan memenuhi hak yang harus kita penuhi. Ini ya takwa intinya. Jadi ibadah itu gak usah macam-macam niatnya, lillahi ta'ala, udah selesai. Gak usah dimacam-macamin di dalam kita niat ibadah. Insya Allah ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minha itti'a'ul maqamati qabla bulughiha aw ba'da bulughiha wa lam yu'addin lahu bi idhariha. Di antara daripada ibadah yang di situ ada nilai riyanya adalah mengakunya
ngangguknya dia, merasanya dia telah memiliki kedudukan di sisi Allah, padahal orang tersebut sama sekali tidak memiliki kedudukan di sisi Allah. Ini kadang kita merasa, ya, mentang-mentang kita ibadahnya rajin, jamaahnya rajin, kemudian kita menilai orang yang sholatnya jarang-jarang, merasa dia paling hina, kita lebih mulia dari dia. Kadang kita begitu, ya, orang menghormati kita, orang melakukan kita, kita merasa paling mulia karena kita dihormati. Itu bahaya ya, seperti itu. Maka ketika Anda memiliki perasaan seperti itu, ketahuilah bahwa Anda adalah orang yang paling hina di sisi Allah. Ketika kita merasa, mengaku bahwa kita memiliki kedudukan di sisi Allah, maka pada dasarnya, hakikatnya Anda adalah orang yang paling hina di sisi Allah. Ya, jangan mudah meremehkan orang, jangan mudah menjatuhkan orang. Mentang-mentang kita rajin ibadah, kemudian kita mengatakan kepada orang yang pernah ibadah, ente ahli neraka, ente ahli jahanam. Kita merasa sudah baik lah, ya, berarti ibadah Anda di situ masih ada unsur riyanya. Ketika Anda merasa lebih mulia dari yang lain, merasa memiliki kedudukan. Kalau sudah ada unsur riyanya, pada pembahasan yang kemarin kan ada dua hal. Yang pertama akan menghancurkan pahala kita, nol, sama sekali tidak ada nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang kita lakukan. Yang kedua akan menjadikan hati kita menjadi galau, hati kita menjadi mati, hati kita menjadi keras, ya, hidup kita akan udah ibadah rajin, yang udah gelisah itu karena ibadahnya dia masih ada nilai unsur riya. Allah dalam atau memang dia sudah sampai kepada satu kedudukan. Tapi orang-orang seperti ini tidak boleh baginya untuk menampakkan kedudukannya, diceritakan. Justru hal tersebut bagi orang-orang yang mengakui bahwa dia memiliki kedudukan, yu'aqabu bihirmani ma'idda'ahu fala yanalu ba'da dzalika abadan kama jarraba. Maka orang seperti ini, ya, akan terhalang dari kedekatannya dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia tidak akan mendapatkan kedudukan sedikit pun selamanya. Ya, ketika kita merasa astagfirullah, itu akan menghalangi kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sudah merasa bahwa kita ini orang yang baik, bahwa kita orang yang utama dibanding yang lainnya, pahami. Kemudian wa minha mahabbatu ittila'in nasi 'ala al-ibadah wa ghairiha. Di antara daripada ibadah yang disuruh ada unsur riyanya adalah mahabbatu ittila'in nas, ya, senangnya dia ketika dilihat oleh orang di dalam melakukan ibadah dan yang lainnya. Jadi kalau ibadah dilihat orang senang, walaupun dia nggak sengaja dalam rangka untuk biar senang lihat orang, enggak, dia ke masjid, ke musola, pas dilihat orang dia merasa senang, wah ibadah dilihat orang, walaupun niat dari rumahnya tidak seperti itu. Dan ini termasuk mahabbatu ittila'in nas, senangnya dia ketika dilihat orang di dalam melakukan amalan-amalan baik. Bahkan berkata Syekh Abdul Hasan As-Sadili rahimahullah ta'ala, min adharri syai'in 'alal murid, di antara yang akan menghancurkan, membahayakan atas orang-orang yang ingin menuju Allah, al-iksaru min a'mali shalihah, memperbanyaknya dia
dari melakukan amalan-amalan soleh, la'allahu yuhmadu ala dzalika, tujuannya supaya dia dipuji oleh orang. Buat-buat raju, ada orang puji, ya dia malah semakin semangat ibadah. Hati-hati, bisa entekkan luar biasa. Dia semangat ibadahnya, tambah semangat karena pujian orang. Semangatnya dia lantaran dipuji orang, bahaya. Ada seperti itu. Ya, itu sangat membahayakan. Min adari syai'in, sesuatu yang membahayakan bagi orang yang ingin menuju Allah. Dia memperbanyak amalan ibadah, la'allahu, agar dia ingin dipuji oleh orang. Idza yazdadu bil asra'iha illa qadar waqtan, karena tidak akan bertambah kebaikan dari orang tersebut sama sekali kecuali dia akan tertolak dari amal ibadahnya, wa maqtan, dan dia akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Ibadah banyak tapi bukan pahala yang dia dapatkan, tertolaknya amalan dia, dan dia mendapatkan kemurkaan dari Allah karena merasa asyik, merasa nyaman ketika dilihat orang di dalam ibadahnya. Semakin semangat ibadah kalau dilihat orang, ini orang bahaya, tertolak dari rahmat Allah, dan dia orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya mudah-mudahan ya di awal tahun baru Hijriah ini Allah Subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan memberikan kita kesehatan, panjang umur, kemudahan, dan mudah-mudahan kita bisa lebih baik lagi di dalam mengarungi kehidupan kita di tahun baru ini. Perubahan harus kita lakukan agar kita menjadi orang yang betul-betul hijrah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi alimna alladhi yanfa'u baqi ahlana wa qarabatin lana fi dinina wa al-udrikunka wa zakar. Rabbi wafiqna bikum lima tardadi qawlan wa fiqan turama wa rusukil kulla halalan daimah wa akhilla ti'ula manakhda bil khair wa kulla syarfana wasrif lana kulla suhud wa akhira birida minkal kuyun waqti anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusul man waqir wasur afta akraman syatar wa salatu allahi taqsal mustafa mandal haqidana wal babi kita lillah shishiba wa lalani kirami asrafa wa sabil masabil suraba mahdina bihudam wajalna man sabir dawala tuwalina waliyam siwa wa la tajalna iman khalafa rafa sofa subhanallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi nabi subhanallah wa tahiyatum ya salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.